Assalamualaikum semuanya, ahlan wassalam di channel Hidayah Official. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah hebat Abu Nawas yang bisa menipu Tuhan. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami. Abu Nawas memang terkenal sebagai seorang ulama yang sangat alim dan cerdas. Abu Nawas selain alim juga terkenal sebagai penyair dan tokoh sufi yang karismatik. Banyak sekali orang-orang yang juga berguru dan bertanya kepadanya, sehingga Abu Nawas dikenal memiliki banyak sekali murid atau santri. Salah satu santri Abu Nawas ada yang sering sekali bertanya tentang mengapa sang guru kerap mengeluarkan perkataan yang berbeda-beda. Abu Nawas memang terkenal jenaka, lucu, dan penuh kontroversial. Akan tetapi, setiap ucapannya ternyata memiliki maksud yang benar. Berikut ada sebuah kisah lucu tentang tingkah Abu Nawas yang mencoba menipu Tuhannya. Pada suatu ketika, ada 3 orang tamu yang berkunjung ke kediaman Abu Nawas. Setelah berjumpa dengan Abu Nawas, ketiga tamu tersebut lalu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Tamu pertama bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata tamu pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena dia memang yakin seperti itu. Kemudian tamu kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata tamu kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Tamu kedua langsung bisa memahami jawaban Abu Nawas. Kemudian selanjutnya tamu ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Tanya tamu ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besar dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Tamu ketiga akhirnya juga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang tamu itu lalu pulang dengan perasaan puas. Namun setelah itu ada salah seorang santri Abu Nawas yang belum paham maksudnya. Ia lalu bertanya, wahai guru, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Begini, manusia dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu, wahai guru? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Santri Abu Nawas itu lalu bertanya lagi, apakah tingkatan otak itu, wahai guru? Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, santri Abu Nawas itu bisa mengerti tentang alasan pertanyaan yang sama, namun bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Santri itu lalu bertanya lagi, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin saja, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya? Tanya santri Abu Nawas ingin tahu. Caranya itu dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Santri Abu Nawas itu lalu bertanya lagi, wahai guru, ajarkanlah doa itu kepadaku, pinta sang santri itu. Baiklah,
Doa itu adalah yang artinya adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu, terimalah tobatku, serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Subhanallah. Nah, itulah kisah inspiratif dari Abu Nawas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.